Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 5 akan menganalisis kota Tangerang dan juga desa Ciledug. Ada beberapa anggota kelompok kami, yaitu Tasya, Dinda, Diah, Mariam, Hanif, dan juga Ajwar. Oke, kalau begitu kita langsung aja ke materi. Nah teman-teman semua, Tangerang adalah kota di Provinsi Banten, Indonesia yang terletak di dekat ibu kota Jakarta. Sebagai bagian dari kawasan Jabodetabek, Tangerang memiliki pertumbuhan yang pesat dalam hal infrastruktur dan juga ekonomi. Kota ini terkenal dengan kawasan industri, pusat pembelanjaan, pengembangan perumahan, dan destinasi wisata. Dengan berbagai fasilitas dan aksesibilitasnya, Tangerang merupakan lokasi yang strategis untuk bisnis dan tempat tinggal. Aspek fisik Kota Tangerang. 1. Letak geografis. Kota Tangerang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Secara letak geografis, kota ini berada di sebelah barat DKI Jakarta dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang di sebelah utara, timur, selatan, dan barat. Sementara di sebelah barat, Tangerang berbatasan dengan Selat Sunda. Letak strategisnya membuat Tangerang menjadi daerah berkembang pesat, terutama dalam sekitar sektor industri dan perumahan. 2. Topografi. Topografi Kota Tangerang umumnya datar dengan ketinggian sekitar 0 sampai 50 meter di atas permukaan laut. Terdapat beberapa daerah rendah yang sering tergenang air, terutama saat musim hujan. Di sisi utara terdapat beberapa sungai yang membentang, sementara sebagian besar area ditutupi oleh lahan perkotaan dan pemukiman. Topografi ini memengaruhi pola drainase dan pengembangan infrastruktur di kota tersebut. 3. Jenis iklim. Kota Tangerang memiliki iklim tropis dengan 2 musim utama, musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya berlangsung dari November hingga Maret, sementara musim kemarau terjadi dari April hingga Oktober. Suhu rata-rata berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Curah hujan dapat cukup intens, terutama pada puncak musim hujan. 4. Pemukiman. Pemukiman di kota Tangerang terdiri dari berbagai tipe, mulai dari perumahan elit hingga perumahan sederhana. Kawasan perkotaan berkembang pesat dengan banyak apartemen dan rumah susun. Selain itu, terdapat juga perumahan komersial yang menyasar kalangan menengah. Pemukiman ini biasanya dilengkapi dengan fasilitas umum seperti sekolah, pusat perbelanjaan, dan transportasi yang mendukung mobilitas warganya. 5. Industri. Kota Tangerang merupakan salah satu pusat industri di Indonesia dengan beragam sektor industri yang berkembang. Beberapa antaranya meliputi 1. Industri manufaktur, termasuk produk elektronik, otomotif, dan tekstil. 2. Industri makanan dan minuman. Banyak pabrik pengolahan makanan dan minuman yang beroperasi di sini. 3. Industri kreatif, termasuk desain, periklanan, dan multimedia. 4. Industri logistik dan pergudangan, didukung oleh infrastruktur yang baik. Tangerang menjadi pusat distribusi. 6. Perdagangan dan jasa. Kota Tangerang memiliki sektor perdagangan dan jasa yang sangat berkembang. Beberapa poin meliputi 1. Pusat perbelanjaan. Terdapat banyak mal dan pusat perbelanjaan. 2. Pusat pasar tradisional. Berbagai pasar tradisional juga masih beroperasi, menawarkan produk lokal dan kebutuhan sehari-hari. 3. Perdagangan online. Pertumbuhan e-commerce di Tangerang meningkat pesat dengan banyak usaha kecil dan menengah yang memanfaatkan platform digital. 4. Jasa. Sektor jasa termasuk perbankan, kesehatan pendidikan, dan transportasi berkembang seiring dengan peningkatan populasi dan kebutuhan masyarakat. 7. Transportasi. Transportasi di Kota Tangerang meliputi berbagai mode, antara lain 1. Angkutan umum, seperti bus, angkot, dan mikrolet yang menghubungkan berbagai kawasan. 2. Transportasi online. Layanan ride-hailing seperti Gojek dan Grab populer di kalangan warga. 3. Kereta api. Stasiun kereta api seperti Stasiun Tangerang menyediakan akses ke Jakarta dan sekitarnya. 4. Jalan raya. Infrastruktur jalan yang baik termasuk tol mendukung mobilitas dan aksesibilitas.
8. Sumber daya alam. Sumber daya alam di Kota Tangerang relatif terbatas, namun beberapa di antaranya mencakup 1. Keberagaman flora dan fauna. Terdapat area hijau dan taman yang mendukung ekosistem lokal. 2. Bahan galian. Terdapat beberapa tambang pasir dan material bangunan di sekitar wilayah. 3. Sumber air. Sungai dan waduk menyediakan air untuk kebutuhan domestik dan irigasi. 4. Pertanian. Meski banyak area yang sudah berkembang, masih ada lahan pertanian yang digunakan untuk pertanian lokal. Aspek sosial Kota Tangerang. Pertama, demografi dan populasi. Tangerang merupakan kota dengan pertumbuhan populasi yang pesat, mengakibatkan keragaman etnis dan budaya yang signifikan. Etnis mayoritas seperti etnis Betawi, Sunda, Jawa, Tionghoa, dan berbagai etnis lainnya, sehingga menciptakan masyarakat yang multikultural. Pertumbuhan populasi yang pesat ini didorong oleh urbanisasi dan migrasi dari daerah lain. 2. Ekonomi dan pekerjaan. Tangerang memiliki sektor ekonomi yang berkembang pesat dengan banyaknya industri, perumahan, dan pusat perdagangan. Banyaknya industri makanan dan minuman seperti PT Mayora Indah Tbk yang berada di Banten, sehingga banyak penduduknya bekerja di sektor industri, perbankan, dan jasa. 3. Pendidikan dan kesehatan. Tangerang menyediakan berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Di sisi kesehatan, Tangerang juga memiliki berbagai fasilitas seperti rumah sakit, klinik yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Permukiman dan infrastruktur. Dengan pertumbuhan urbanisasi, terdapat berbagai tipe permukiman dari perumahan elit hingga kawasan padat penduduk. Infrastruktur di kota ini juga terus diperbaiki dengan pembangunan jalan, transportasi publik, dan fasilitas umum yang lebih baik. 5. Kehidupan sosial dan budaya. Terdapat banyak acara budaya dan festival yang mencerminkan keragaman etnis yang ada di kota ini, seperti Festival Pehcun, yaitu festival budaya Tionghoa, perayaan tradisi Betawi seperti lenong, ondel-ondel, dan acara-acara lainnya. Selain itu, Tangerang juga memiliki berbagai tempat hiburan dan rekreasi. Komunitas aktif di kota Tangerang seperti komunitas seni yang melestarikan budaya lokal, kelompok relawan yang membantu orang lain, atau komunitas hobi seperti penggemar sepeda atau fotografi. Mereka sering berkumpul dan berpartisipasi dalam acara yang mempererat hubungan antar warga. Dilihat dari aspek fisik dan sosialnya, Kota Tangerang ini termasuk ke dalam wilayah fungsional karena adanya keterkaitan ekonomi dan sosial yang erat dengan Jakarta menjadi bagian Jabodetabek. Yang kedua, adanya keterkaitan transportasi dan mobilitas penduduk, sistem transportasi terhubung dengan Jakarta dan kota-kota lain di sekitarnya. Yang ketiga adalah hubungan antara pusat dan pinggiran. Pola ini menunjukkan adanya fungsi saling ketergantungan antara Kota Tangerang dengan Jakarta sebagai pusat kegiatan. Yang keempat, adanya Kota Tangerang berkembang dengan cepat dalam berbagai aspek, termasuk industri, perumahan, jasa, dan kota ini menjadi pusat kegiatan-kegiatan tersebut dan berperan penting dalam mendukung wilayah di sekitarnya. Desa Ciledug terletak di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis, desa ini berada di wilayah Ciledug Wetan, bagian selatan dari Cirebon yang dikenal sebagai daerah agraris. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani dengan sawah dan ladang yang menjadi pemandangan umum di sekitarnya. Desa Ciledug, Kabupaten Cirebon memiliki karakteristik fisik yang khas yang mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, topografi. Desa Ciledug terletak di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 6-25 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya itu cenderung datar yang membuatnya cocok untuk kegiatan pertanian, terutama padi. Yang kedua, adanya iklim dan cuaca. Seperti kebanyakan wilayah di Kabupaten Cirebon, Desa Ciledug ini beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang ketiga, adanya tanah dan geologi. Tanah di wilayah Ciledug ini umumnya berupa tanah aluvial yang subur, cocok untuk budidaya tanaman pangan seperti
seperti padi, jagung, dan kedelai, terutama di daerah yang dekat dengan sungai atau lahan pertanian yang subur. Yang keempat, adanya sumber air. Desa ini dialiri oleh beberapa sungai kecil yang menjadi sumber irigasi bagi sawah-sawah di sekitarnya. Yang kelima, adanya penggunaan lahan. Sebagian besar lahan di Desa Ciledug digunakan untuk kegiatan pertanian, terutama sawah. Selain itu, terdapat juga lahan yang dimanfaatkan untuk perkebunan dan lahan pemukiman penduduk. Yang keenam, adanya vegetasi dan kehidupan alam. Wilayah ini memiliki vegetasi khas daerah dataran rendah dengan tanaman padi sebagai vegetasi dominan. Selain padi, beberapa tanaman lainnya itu seperti pohon kelapa, pisang, dan beberapa tanaman hortikultural juga tumbuh subur di desa ini. Aspek sosial Desa Ciledug itu ada 4. Yang ke-1 kehidupan sosial dan komunitas, yang kedua ekonomi, yang ketiga budaya dan tradisi, yang keempat infrastruktur. Yang ke-1 kehidupan sosial dan komunitas. Di desa seperti Ciledug, kehidupan sosial seringkali sangat berpusat pada komunitas lokal. Ada rasa kekeluargaan dan gotong royong yang kuat di antara penduduk, dengan berbagai kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan seluruh masyarakat. Contohnya ada acara bersih-bersih lingkungan, pengajian rutin, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Yang kedua, ekonomi. Perekonomian desa seringkali bergantung pada pertanian, perdagangan kecil, atau usaha lokal. Contohnya, Anda bisa mengeksplorasi kegiatan seperti pelatihan kerajinan tangan atau pertanian, program kesehatan masyarakat, dan kegiatan budaya lokal. Biasanya desa juga memiliki kelompok-kelompok yang terlibat dalam inisiatif sosial seperti pengelolaan sampah atau pembangunan infrastruktur desa. Yang ketiga, budaya dan tradisi. Desa ini memiliki tradisi dan budaya lokal yang kental, termasuk upacara adat, festival, dan ritual yang diwariskan secara turun-temurun. Contohnya itu seperti hiburan-hiburan, yaitu seperti acara ulang tahun Ciledug, seperti Burok MJM. Yang keempat, infrastruktur. Infrastruktur yang ada di Desa Ciledug seperti jalan air bersih, dan listrik dapat mengaruhi kualitas hidup desa. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih mempengaruhi kegiatan sosial dan ekonomi desa. Dilihat dari aspek fisik dan sosialnya, Desa Ciledug ini termasuk ke dalam wilayah formal karena yang pertama, Desa Ciledug memiliki karakteristik yang homogen dalam hal fungsi, penduduk, dan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian. Yang kedua, wilayah formal seringkali dicirikan oleh kesamaan dalam aspek-aspek fisik, ekonomi, dan sosial, yang mana desa memenuhi kriteria tersebut. Dan yang ketiga, Desa Ciledug memiliki batas administratif yang jelas, karakteristik yang homogen, dan dikelola berdasarkan struktur pemerintahan resmi. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian untuk materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.